Ketika itu, saya membaca banyak buku yang ditulis oleh para ahli hubungan antar pribadi, seperti buku yang ditulis oleh Carnegie yang berjudul Bagaimana Memenangkan Teman dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan ada banyak lagi buku yang ditulis oleh ahli seksualitas, ahli kesuksesan, serta ahli hubungan antar pribadi lainnya. Tetapi setelah saya selesai membacanya, saya menemukan dua masalah. Masalah pertama adalah banyak metode yang masuk akal, tetapi metode tersebut saling bertentangan. Misalnya, beberapa ahli mengatakan, jika Anda ingin memiliki teman yang baik, Anda harus belajar untuk tersenyum. Anda harus tersenyum. Berhati senyum itu memberi kesan baik pada orang lain. Tetapi ada juga ahli yang mengatakan, karena ahli lainnya, jika Anda ingin memberi kesan baik pada orang lain, Anda tidak boleh tersenyum. Ekspresi wajah harus serius, harus tulus. Jangan tersenyum secara sembarangan yang membuat orang lain merasa tidak serius. Bagaimana seharusnya? Haruskah tersenyum atau tidak? Dan masalah kedua yang lebih serius adalah tidak peduli apa yang mereka katakan. Siapa yang mengatakan yang benar, saya tidak bisa melakukannya. Mereka berbagi pengalaman hidup mereka. Dari sudut pandang hidup mereka, mereka merasa bahwa dengan melakukan ini dan itu, Anda akan memiliki banyak teman. Tetapi mereka bisa melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Seperti ketika Anda membaca buku yang ditulis oleh pelari lintasan, apakah Anda bisa berlari secepat itu? Tidak bisa. Mengetahui adalah satu hal, melakukan adalah hal lain. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya menyadari bahwa dari proses ini, saya menemukan bahwa firman Tuhan berbeda dengan apa yang mereka katakan. Karena kata-kata mereka hanya merupakan pengetahuan belaka, tidak dapat mengubah saya. Saya juga tidak bisa mengubah diri saya sendiri. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Aku menyadari bahwa ketika Anda melakukan apa yang dikatakannya, Anda akan menemukan diri Anda diubah dengan cara yang luar biasa. Firman Tuhan memiliki kekuatan. Saya telah diubah, pintu kasih terbuka. Kasih itu mengalir dari hati saya ke seluruh tubuh saya. Pada saat itu, dalam sekejap, saya melihat adegan-adegan dalam hidup saya. Seolah-olah Tuhan menunjukkannya dengan satu jari yang tak terlihat. Saya melihat kesalahan yang saya buat dalam setiap adegan. Saya menyadari bahwa saya benar-benar berdosa. Dan orang itu adalah saya. Saya sangat terkejut pada saat itu. Karena banyak hal mengambang di udara. Banyak hal yang sebenarnya sudah saya lupakan. Di satu sisi, saya terguncang melihat dosa-dosa saya ditampilkan pada hal saat saya melakukan kesalahan itu. Saya tidak merasa bersalah. Dan pada saat itu, saya menyadari, wow, Tuhan menunjukkan semua kesalahan saya. Sangat mengguncangkan. Dan kemudian, yang kedua, saya juga bersyukur karena Tuhan membiarkan saya melihat kesalahan-kesalahan saya lebih awal. Dia membuka hati saya, membuat saya sadar bahwa ini adalah
kesalahan saya perlu diperbaiki. Sungguh, saya bersyukur akan kasih karunia Tuhan. Karena itu, saya merasa sangat rendah hati. Saya berkata kepada Tuhan, mohon berikan saya lebih banyak kebenaran agar saya bisa membantu orang lain. Perasaan saya saat itu seperti seorang anak kecil yang mengetuk pintu rumah besar. Lalu pintu rumah itu terbuka dan pemilik rumah mengeluarkan tangan memberikan sedikit permen kepada anak kecil itu. Anak kecil itu merasa permen itu sangat manis dan lezat. Jadi dia kembali mengetuk pintu, meminta pemilik rumah untuk memberikan sedikit lebih banyak agar bisa dia bagikan kepada teman-temannya, kepada sahabat sebaiknya. Saya seperti anak kecil itu, merasakan nikmatnya kebenaran ini sangatlah baik. Banyak orang membutuhkannya. Karena jujur saja, bukan hanya saya yang memiliki masalah ini. Sebenarnya, saat saya masih sekolah, saya menyadari bahawa banyak teman sekelas saya juga memiliki masalah yang sama. Beberapa memiliki hambatan dalam hubungan sosial, meskipun ada yang tidak. Mengapa kita bisa belajar dengan baik? Karena seperti saya sendiri, sewaktu kecil saya sulit berteman. Jadi, di waktu istirahat setelah sekolah, apa yang saya lakukan? Benar, saya tidak memiliki teman baik. Jadi, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Orang lain yang punya teman, mereka akan menghabiskan waktu bersama teman mereka, berinteraksi, sehingga waktu belajar mereka lebih sedikit. Sebenarnya ketika saya kuliah, banyak orang mengalami hambatan dalam hubungan sosial. Jadi saya pikir kebenaran ini bisa membantu mereka. Sebelum saya benar-benar melakukan 24 doa ini dan membuka pintu kasih, saya sudah sadar bahawa saat saya menyusun 6 jenis doa ini, saya menyadari, wow, ini mungkin jawaban atas semua masalah dalam hubungan sosial yang benar. Saya telah melihat banyak orang pintar seperti filsuf, ilmuwan, mereka semua pintar. Dan teman-teman sekelas saya juga banyak yang sangat cerdas dan berbakat. Banyak filsuf juga menyadari bahawa kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Misalnya, Nietzsche. Nietzsche juga menyadari bahawa kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Tetapi dia bertanya, Mengapa kehidupan penuh dengan penderitaan? Penjelasannya adalah tentu saja ini hanya sebuah ringkasan. Isi pemikirannya sangat banyak dan tidak bisa disampaikan secara lengkap. Ini hanya sekadar berbagi. Jadi, pemikiran Nietzsche adalah karena pada itu dipengaruhi oleh teori evolusi. Dia berpikir bahawa manusia berada dalam proses evolusi. Kita masih akan berevolusi menjadi spesies berikutnya. Dan dia menyebut spesies berikutnya sebagai Superman. Istilah Superman ini dia yang menyebutkan. Nietzsche mengatakan kita harus berevolusi
Jadi siapa yang bisa menjadi leluhur bagi manusia-manusia super ini, bagi spesies berikutnya? Nietzsche mengatakan, orang-orang yang mampu memenangkan kompetisi evolusi yang penuh dengan seleksi alam ini, mereka akan menjadi leluhur bagi manusia-manusia super ini, sementara yang lain akan dieliminasi. Hanya sedikit orang yang bisa menang, bukan? Karena teori evolusi, pada saat itu mereka menganggap teori evolusi itu benar. Jadi, jika kita mengikuti logika ini, menang demikianlah manusia akan terus berevolusi, terus maju. Namun, dari sini bisa terlihat bahwa kesalahan dalam teori evolusi ini. Karena Nietzsche mengatakan bahwa kita harus berevolusi menjadi spesies berikutnya. Maka bagaimana seharusnya manusia? Dia harus mengejar pencapaian yang lebih baik. Ini seperti seorang atlet. Dia ingin mencapai performa yang lebih baik. Dia harus membuat jadwal latihan yang ketat. Berapa kali latihan harus dilakukan? Berapa banyak makanan yang harus dimakan? Semuanya terkontrol. Tidak boleh sembarangan memakan makanan ringan misalnya. Dan juga tidak bisa mengatakan, hari ini malas, saya tidak mau berolahraga. Tidak bisa. Dia harus menjalankan jadwalnya. Semuanya harus diatur dengan ketat, hingga ke setiap menit. Nietzsche mengatakan bahwa kehidupan seharusnya seperti ini, yaitu terus-menerus mengejar untuk melampaui diri sendiri. Jika saya bisa berlari 12 detik hari ini, maka besok saya harus melampaui itu berlari 11,5 detik. Setiap hari harus melampaui diri sendiri yang kemarin. Ini terkenal sangat benar. Dan Nietzsche juga hidup sesuai dengan pemikiran ini. Nietzsche percaya bahwa ini benar. Dan dia juga menerapkannya. Lalu bagaimana dengan Nietzsche kemudian? Dan kenyataannya, menerapkan ini akan berdampak buruk. Nietzsche akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Nietzsche gila. Mengapa? Karena proses ini sangat menyakitkan. Proses untuk melampaui diri sendiri setiap hari sangat menyakitkan. Terutama bagi kita manusia. Kita akan menua. Kemampuan ingatan dan fisik kita akan menurun. Pada titik tertentu, Anda akan menyadari bahwa semakin sulit untuk melampaui diri sendiri. Anda semakin buruk dibandingkan dengan diri Anda yang dulu semakin tidak baik. Karena kemampuan fisik dan ingatan semuanya menurun. Anda akan merasa sangat menyakitkan. Semakin besar kesenjangan, semakin menyakitkan. Anda melakukan lebih banyak usaha untuk menutupi kesenjangan itu, tetapi Anda tidak bisa. Seorang atlet, meskipun dia mungkin raja olahraga, dia tidak akan selalu menjadi raja olahraga.
pada suatu tahap, apa yang terjadi kemudian, dia semakin tidak bisa bermain. Akhirnya akan terlampaui oleh atlet muda yang datang kemudian. Dan akan ada raja olahraga baru. Nietzsche mengatakan bahwa kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Dia mengatakan, jika Anda menderita, Anda berada di jalur yang benar, karena dengan mengikuti jadwal yang ketat untuk melatih diri sendiri dan ingin melampaui diri sendiri, Anda akan menuntut diri sendiri untuk melampaui batas. Dan tentu saja ini akan sangat menyakitkan. Jadi Nietzsche mengatakan bahwa semakin Anda merasa sakit, semakin Anda berjalan di jalur yang benar. Jika Anda tidak merasakan sakit, jika semuanya mudah seperti kebanyakan orang, itu hanya berarti Anda menghabiskan hidup dengan sia-sia. Bekerja setiap hari, kemudian bersenang-senang setelah bekerja. Orang biasa menjalani hidup tanpa ambisi. Jadi tentu saja mereka tidak merasakan penderitaan. Tetapi Nietzsche mengatakan bahwa orang-orang seperti itu telah tereliminasi dalam proses evolusi. Jadi dia mengatakan, jika Anda tidak merasakan penderitaan, Anda sedang menuju ke arah yang salah. Jika Anda merasakan penderitaan, itu menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Akhirnya, nasib Nietzsche. Dia menerapkan ajarannya sendiri dan akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi, kita bisa melihat premis Nietzsche, yaitu bahwa teori evolusi ini bermasalah. Teori evolusi itu salah. Jika teori evolusi benar, maka apa yang dikatakan Nietzsche tidak salah. Jika kita masih dalam evolusi, maka kita harus mencari cara menjadi leluhur spesies manusia berikutnya, yaitu manusia super. Maka kita mungkin harus selalu berusaha keras, setiap hari berusaha melampaui diri sendiri. Konsekuensinya adalah tekanan akan sangat besar dan akan sangat menyakitkan. Jadi kita bisa melihat, meskipun Nietzsche benar-benar pintar dan banyak orang mengatakan bahwa doktrin Nietzsche bagus, tetapi Anda akan menemukan berapa banyak orang di dunia ini yang menyebut diri mereka murid Nietzsche, hampir tidak ada. Mungkin hanya seperti beberapa profesor dan mahasiswa filsafat tertentu. Dan mereka juga tidak akan benar-benar menerapkan pemikiran Nietzsche. Mengapa? Karena jika benar-benar menerapkan filsafat Nietzsche, meyakini bahwa dia benar-benar menerapkannya, maka besar kemungkinan orang-orang ini pada akhirnya akan gila, masuk rumah sakit jiwa seperti Nietzsche. Jadi, kita tahu teori evolusi ini memiliki masalah. Saat itu saya memperhatikan, selain Nietzsche, ada juga Schopenhauer yang mengatakan bahwa kehidupan ini adalah tragedi. Dan banyak orang menemukan fakta ini. Termasuk Buddha juga mengatakan hal yang sama. Kehidupan adalah penderitaan. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dan hambatan hubungan antara pribadi adalah salah satu faktor besar yang membuat kita semua menderita.
Dan di sini kita melihat Yesus memberikan jawaban positif. Banyak orang menyadari bahwa hidup itu sangat menyakitkan, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Mereka semua sangat cerdas dan bijaksana, tapi mereka juga tidak memiliki jawaban. Pada malam tanggal 23 Maret, saat itu saya merasa seperti saya telah melihat banyak orang vital, mereka seperti gunung-gunung yang tinggi. Semua sangat tinggi, tetapi Tuhan Yesus, dari sini saya melihat jawaban untuk semua masalah hubungan antara manusia, yaitu 6 jenis doa ini, atau mungkin 7. Saya melihat bahwa kebijaksanaan Tuhan Yesus tampaknya lebih tinggi dari mereka semua, seperti gunung yang sangat tinggi, jauh di atas semua gunung, dan tidak terlihat ujungnya. Mereka berada di sini, tetapi Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari mereka dan tidak terlihat ujungnya. Saya benar-benar terguncang. Wow, ini bukan kebijaksanaan manusia. Manusia tidak memiliki kebijaksanaan seperti ini. Saya juga belum pernah mengalaminya. Orang-orang dari segala zaman dan tempat juga tidak memiliki kebijaksanaan seperti ini. Saat itu saya merasa kagum. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus memang bisa menjadi guru kita. Tuhan Yesus memang pantas menjadi guru manusia karena Dia memiliki kebijaksanaan yang begitu dalam, kebijaksanaan yang begitu tinggi. Pada saat itu, hati saya dibuka. Saya sangat terguncang karena pengalaman seperti ini tidak dapat dijelaskan oleh pengalaman ilmiah yang saya pelajari sebelumnya. Saya belum pernah mengalami sesuatu seperti ini. Dalam waktu yang singkat, kepribadian saya berubah. Saya menjadi lebih rendah hati. Saya memutuskan untuk membaca Alkitab dengan baik sekali lagi. Jika isi Alkitab bertentangan dengan konsep ilmiah yang saya miliki, atau dengan pengetahuan saya, maka saya akan menganggap bahwa saya salah dan Alkitab benar. Saya akan membaca lagi dengan sikap seperti itu. Ketika saya membaca, saya berdoa dalam hati kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk memberi saya lebih banyak kebenaran agar saya dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu orang lain. Pada malam itu, karena minggu sebelumnya saya telah membaca kitab Kejadian bersama seorang tua-tua jemaat. Sebagai seorang ilmuwan, saya ingin tahu bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana dunia ini diciptakan, dan asal-usul dunia ini. Kemudian saya membaca Injil Yohanes. Mengapa? Karena setelah membaca kitab Kejadian, saya merasa seperti mengerti. Saya mengerti Alkitab sebenarnya. Saat itu saya menyadari bahwa ketika saya membaca kitab Kejadian, ayat-ayat Alkitab itu akan muncul dalam pikiran saya. Atau ketika saya membaca Perjanjian Baru, saya akan menemukan bahwa ayat-ayat dalam Perjanjian Baru adalah kunci untuk memahami bagian-bagian kitab Kejadian tersebut. Mereka saling berhubungan. Saya kaget pada saat itu. Alkitab terasa mudah dibaca. Hampir setiap bagian adalah kebenaran.
Saya juga menyadari bahwa ada seseorang yang sangat dekat dengan saya berbicara kepada saya, tetapi saya tidak tahu siapa dia. Dia tidak mengatakan identitasnya, tapi saya merasa sangat dekat dengannya, seperti teman lama, sebuah pertemanan yang sudah lama. Kemudian saya menyadari bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Saya menemukan bahwa saya dapat memahami Alkitab. Jadi, saya melanjutkan membaca Injil Yohanes. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya dalam video sebelumnya, pada malam itu, seorang tua jemaat meminta seorang saudara dari universitas untuk membaca bersama saya pasal pertama dan Injil Yohanes. Pada saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak sepenuhnya memahaminya. Saya bertanya kepadanya, dan dia juga mengaku tidak sepenuhnya memahaminya. Saya berpikir, sekarang saya bisa memahami Alkitab, saya akan membaca Injil Yohanes dengan begitu saya bisa berbagi apa yang saya baca dengan saudara dan kita bisa berdiskusi. Setelah selesai membaca Injil Yohanes, saya menyadari bahwa saya benar-benar memahami Alkitab. Kemudian, saya ingin tahu bagaimana akhir dunia ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi saya langsung melihat bagian terakhir dari Alkitab, yaitu Kitab Wahyu. Pada malam itu, ketika saya membaca Kitab Wahyu, saya melihat banyak hal yang luar biasa. Tentu saja ini juga adalah tuntunan dari Tuhan. Saya benar-benar melihat banyak gambaran yang aneh dan juga wahyu dari Tuhan yang memberi tahu saya tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saya percaya bahwa ini juga keinginan Tuhan sendiri. Karena apa yang akan dia lakukan akan segera terwujud. Jadi dia ingin memberi tahu saya tentang hal-hal ini pada saat itu. Pada saat itu, saya merasa seperti selama perjalanan hidup saya ini. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebenarnya dia telah memimpin saya. Meskipun saya belum mengenalnya, dia sudah membimbing saya. Setiap langkah dalam hidup saya sepanjang jalan. Sebenarnya, semuanya adalah persiapan untuk bertemu dengannya pada saat itu. Dia mempersiapkan saya untuk menerima pesan-pesan ini. Saya baru menyadari bahwa, ternyata Tuhan terus membimbing kita di setiap tahap kehidupan kita. Ya, jadi peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 23 Maret 2018 kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Kita akan mengakhiri video hari ini dengan doa. Ya Allah, Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang luar biasa. Karena Engkau telah memilih kami untuk memberitakan firman-Mu di sini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kasih karunia yang tidak pantas kami terima. Dan telah memberikan kepada kami wahyu yang tidak pantas kami terima. Namun Engkau memberitahu kami, agar kami bisa memahaminya. Semua kebenaran di dalamnya bisa membantu banyak orang, banyak saudara dan saudari. Semoga kami memiliki pemahaman yang jelas terhadap Alkitab, firman-Mu, dan rencana yang Engkau ingin sampaikan. Kiranya Engkau membantu kami,
agar kami semua bisa menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, agar mudah dimengerti oleh semua orang. Semoga mereka menerima dan memilikinya dengan seksama dan datang kepadamu untuk mencari petunjuk. Kami bersyukur kerana kami tidak melakukan apapun. Semuanya adalah kerana belas kasihan-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.